got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delta Pratama. NPM saya 234111141. Saya di sini akan menerangkan materi tentang konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. 1. Konsumen. Konsumen adalah pihak yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Tingkah laku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, pendapatan, dan harga barang atau layanan. Konsep utama dalam analisa tingkah laku konsumen adalah utilitas, yang mencerminkan kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari konsumsi. 2. Produsen. Produsen atau pelaku usaha adalah pihak yang memproduksi barang dan jasa untuk memasarkannya kepada konsumen. Mereka terlibat dalam pengambilan keputusan produksi, penentuan harga, dan strategi pemasaran. Konsep biaya produksi, tingkat produksi optimal, dan strategi diferensiasi produk merupakan aspek penting dalam peran produsen. 3. Efisiensi pasar. Efisiensi pasar mencerminkan sejauh mana sumber daya dialokasikan secara efisien di pasar. Ada 2 jenis efisiensi pasar. 1. Efisiensi alokasi. Terjadi ketika sumber daya dialokasikan sedemikian rupa sehingga kepuasan konsumen maksimal dan biaya produksi minimal. Pasar dikatakan efisien secara alokatif jika harga mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau layanan. Efisiensi produksi terjadi ketika barang dan layanan diproduksi pada tingkat output yang paling efisien dari segi biaya. Produsen harus mencapai tingkat produksi yang meminimalkan biaya untuk mencapai efisiensi produksi. 4. Hukum penawaran dan permintaan. Hukum penawaran dan permintaan adalah konsep dasar dalam ekonomi pasar. Permintaan mencerminkan keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau layanan, sementara penawaran mencerminkan kemampuan produsen untuk menyediakan barang atau layanan tersebut. Harga dan kuantitas di pasar ditentukan oleh interaksi antara hukum penawaran dan permintaan. 5. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada titik keseimbangan, harga dan kuantitas transaksi diputuskan. Jika harga di atas keseimbangan, akan ada kelebihan pasokan. Jika harga di bawah keseimbangan, akan ada kelebihan permintaan. 6. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk ideal dari pasar yang menciptakan
efisiensi alokatif dan produksi. Dalam pasar ini, ada banyak produsen dan konsumen, produk homogen, akses informasi sempurna, mobilitas faktor produksi, dan tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. 7. Peran pemerintah. Pemerintah dapat memainkan peran dalam memastikan efisiensi pasar. Kebijakan regulasi, pajak, subsidi, dan perlindungan konsumen adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan efisiensi dan keadilan dalam ekonomi pasar. Dengan memahami dinamika antara konsumen, produsen, dan efisiensi pasar, analisis ekonomi dapat membantu membentuk kebijakan publik, membimbing pengambilan keputusan bisnis, dan memberikan wawasan tentang bagaimana pasar dapat berfungsi secara optimal untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.